Selamat Tahun Baru Imlek. Masih dalam perayaan Imlek nih Bunda Pandananda. Agen Tasya mau ajak kita kemana ya? Gongsi-gongsi pacai Bunda Pandananda yang merayakan Tahun Baru Imlek. Nah, selain identik dengan ornamen, makanan, dan juga perayaannya, ada juga loh Bunpan hewan yang identik dengan Hari Raya Imlek, yaitu ikan koi. Nah, sekarang Tasya udah ada di Bogor, Jawa Barat. Tasya mau lihat-lihat nih, koi yang bagus tuh seperti apa sih? Jadi, masuk yuk! Pas bingit Bunpanan, si ikan koi emang identik sama masyarakat Tionghoa. Ikan berwarna cerah ini jadi simbol keberuntungan hidup. Selain itu, juga menjadi simbol umur panjang. Sebagai ikan hias, udah pasti jadi primadona pehobinya. Warnanya cantik, tampilannya elegan. Tasya aja sampai bingung milihnya. Menurut filosofi Tiongkok, kalau pelihara ikan koi dengan baik, bisa dirawat dengan baik, itu nanti bisa mendatangkan keberuntungan. Terus zaman dulunya itu ada legenda nih Bunpan, kalau si ikan koi ini bisa melawan arus sungai untuk pergi ke hulu dan dia dijadikan lambang kegigihan. Jadi selain bercorak bagus, cantik, mendatangkan keberuntungan dan juga dia itu adalah filosofis dari ambisius. Wih, gitu Tasya. Gak hanya cantik, tapi juga kaya nilai filosofis. Kalau di negara asalnya Jepang, koi jadi simbol persahabatan dan cinta. Sementara di Cina, diyakini memelihara ikan koi di rumah dapat menjadi sumber keberuntungan. Nah, si Tasya katanya pengen nambah keberuntungan, hehehe. Mau bawa pulang tapi masih bingung. Langsung tanya sama pehobi aja, Sa. Sebenarnya koi yang bagus itu seperti apa sih, Mas? Oke, jadi gini Mbak, kalau pemula yang pertama itu suka dulu. Setelah suka, tentukan jenisnya. Jenis itu kan ada merah putih, misal kohaku, terus ada hitam putih namanya shiro. Tentuin dulu kesukaan kita di warna apa. Jadi ciri-cirinya ikan biasanya potensial bagus, itu dari kepala besar, terus ke tengah gede, di pangkal ekor sebelum buntut dia tebel. Jadi kalau biasa kita bilang kalau penghobi koi namanya torpedo, bentuk torpedo. Oke Kak. Jadi buat corak warna balik ke selera masing-masing ya. Banyak pilihan, ada orange, merah, dan lainnya. Warna yang beragam melambangkan persaudaraan dan cinta loh. Karena warnanya beragam, jenisnya pun berbeda Bunpanan. Jenisnya disesuaikan sama warnanya. Ada koi kohaku yang dominan berwarna putih dan merah. Shiro si hitam dan putih. Utsuri yang punya warna orange hitam. Dan Sowa yang punya 3 warna merah, putih, dan hitam. Wih, udah banyak info nih Tasya. Buat Bunda Pandananda yang mau melihara ikan koi harus diperhatiin nih, kalau ikan koi ini punya sifat kanibalisme. Jadi dalam satu wadah, mau itu ember, akuarium, ataupun kolam, nggak boleh ada ukuran ikan yang terpautnya tuh gede banget. Jadi nggak bisa nih ikan yang ukurannya besar dijadiin satu sama ukuran yang kecil. Bisa-bisa ikan yang kecil dimakan sama yang besar. Widih, sebagai ikan pemakan segalanya juga kamu ya. Jadi apa aja yang dianggap bisa jadi makanan langsung dilahap sama si doi. Di kopi Kak. Tuh, ini lebih banyak lagi nih si koi. Oh alah, ternyata Kak Cece juga punya peternakan. Keren, asri bingit. Lokasinya di persawahan. Ternyata mereka juga bisa tinggal di kolam seperti ini ya? Betul. Gini Mbak Tasya, jadi ikan itu bisa hidup sebenarnya bukan berdasarkan bening atau kotor, tetapi kandungan ekosistem di sini, kandungan pH-nya misal, di pH itu dia ada memiliki angka.
Jadi air ini ada angkanya, Mbak. Jadi ada angka 0 sampai angka 14. Kalau 0 sampai 5 atau 6 itu namanya asam, kalau 6, 7, 8 itu namanya normal. Di angka idealnya berapa sih? Di angka 7. Sedangkan 8 sampai 14 itu basah. Jadi ikan itu nggak bisa hidup di angka asam sama basah. Ekosistemnya bagus, terus pH-nya bagus. Oh alah, ternyata ikan koi juga bisa hidup di kolam kayak gini ya Bun Pan. Kirain cuma di akuarium aja. Ini dalam proses mutasi namanya. Jadi mutasi itu adalah Mutasi ini adalah proses di mana perubahan warna. Nah, jadi kalau ikan koi ini dia mutasinya dari kuning ke oranye, kembali ke putih, dari putih nanti muncul warna merah. tuh Bunda, jadi kita bisa tahu ya kalau ikan koi itu waktu kecil kita nggak bisa tahu coraknya seperti apa, akan bagus atau enggak. Jadi coraknya itu akan keluar dan berhenti untuk berubah warna di usia 2 bulan ya Mas ya? Betul sekali, 2 bulan. Berubah-ubah ya ternyata warnanya sebelum 2 bulan. Nanti di umur 2 bulan baru bisa deh pilih ikan koi mana yang bakal jadi favorit. Ikan koi ini biasanya baru dijual di umur 4 sampai 6 bulan. Ukurannya bisa sampai puluhan sentimeter. Harganya juga nggak kaleng-kaleng. Mulai ratusan ribu, kalau yang sultan bisa sampai jutaan rupiah. Menggiurkan ya. Mau jadi peternak koi juga nih pasti. Catat dulu nih info pentingnya. Sebelum 1 bulan ada penghujan, kita kasih makan sebanyak mungkin. Tujuannya untuk apa? Agar ketika pas waktu hujan banyak atau rutinitasnya lebih tinggi, kita kurangin. Nah, sehingga ikan itu nanti tidak gampang sakit. Siap, laksanakan Mas Cece. Selain air, ternyata cuaca perannya penting juga ya. Udah tahu banyak nih Bun Panan tentang ikan koi. Kalau masih bingung dan pengen lebih tahu lagi, bisa intip-intip di Instagramnya Farm Koi Bogor atau Juragan Ikan Koi.